Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya ingin menjelaskan jenis-jenis investasi, kelebihan dan kekurangannya. Tabungan berjangka, kelebihan memberikan bunga yang lebih besar dibandingkan tabungan biasa. Minim risiko, kekurangan tiap bulannya harus menyediakan dana untuk disetor ke rekening khusus tabungan berjangka. Tidak bisa diambil sebelum jangka waktu yang dipilih. Deposito, kelebihan bunga tabungan lebih besar dibandingkan bunga tabungan biasa. Kekurangan, jika diambil kurang dari jangka waktu tertentu, kita akan dikenakan penalti. Bunga masih lebih rendah dibandingkan dengan investasi lain yang berhadapan langsung dengan pasar uang, obligasi. Kelebihan, bunga lebih besar dibandingkan bunga deposito. Kekurangan, jangka waktu penyimpanan lebih dari 1 tahun sehingga dana nggak bisa langsung dicairkan. Tinggi resiko berhubungan obligasi atau surat hutang, jadi kita memberikan hutang pada perusahaan tertentu atau pemerintah. Dana kita berisiko tidak kembali jika perusahaan berikut. Saham, kelebihan, kita menanamkan uang sebagai modal untuk suatu perusahaan melalui perusahaan sekuritas. Jika perusahaan mengalami keuntungan, hasil yang kita dapatkan bisa jauh lebih besar dari modal. Kekurangan, jika keuntungan bisa berlipat ganda ketika harga saham naik, artinya kita juga berisiko mengalami kerugian besar saat harga saham turun. Reksadana, kelebihan, nggak perlu cemas jika kita buta istilah finansial. Dengan berinvestasi reksadana, kita nggak perlu memiliki pengetahuan luas. Dana kita nantinya dikelola untuk manajer investasi, tinggal tahu beres. Dan reksadana terdiri dari 4 jenis: pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Tinggal pilih sesuatu tujuan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bisa memberikan keuntungan yang beragam, tapi semua cenderung naik tiap tahunnya. Tidak perlu modal besar, bisa melalui dari 100 saja. Kekurangan, ada biaya untuk manajer investasi walaupun tidak besar. Jika mencairkan dana kurang dari 1 tahun, biasanya dikenal penalti antara 1 atau 4%. Emas, kelebihan, harga emas cenderung naik tiap tahun, terutama logam mulia, batangan atau koin. Aset yang mudah dijual. Kekurangan, butuh tempat penyimpanan khusus jika nggak mau dicuri. Properti, kelebihan, harga rumah dan tanah cenderung naik tiap tahunnya. Dapat disewakan sehingga bisa memberikan penghasilan tambahan. Kekurangan, butuh dana yang tidak sedikit untuk modal. Tidak bisa langsung dicairkan karena butuh waktu untuk menjualkan. Sekian dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.